untuk kemenangan di match kali ini. Itu dia. Dan ya, karena 10 hero yang sudah muncul nih Global Band diingatkan kembali jadi hero-hero yang kalian lihat. Sekarang itu gak bisa dipakai di game kedua nanti atau seterusnya sampai match ini selesai. Ya tapi itu hanya dari tim masing-masing ya. Jadi kayak Let's say Ruby masih bisa dipakai oleh VSAKA, Cici masih bisa dipakai oleh Fagos. Oke. Dan pembuktian nih, apakah line up baru dari VSAKA, beberapa player baru fit in langsung mampu untuk mengguncang MDL? Line of Dawn yang akan menjadi saksi. Let's go, ini dia untuk game yang pertama ya. Menilik dengan adanya Battle of Assassin seperti ini. Digabung dengan ini two-man move ya. Kayak ini lumayan penting banget sekarang dari lane juga Romer. Walaupun memang pergerakannya nggak langsung serta-merta masuk ke area god lane ya. Sekarang tuh masuknya ke area XP tapi kayak move-move kayak gini. Dari Panadex di bawah. Ini lumayan ngebantu banget buat jalan yang nantinya bisa dibukakan. Karena memang dari mid lane ketika dia rotasi ya, itu nggak harus dapetin kill kok. Dia kalau misalkan udah menangin darah juga tuh udah untung, atau kayak udah bikin lane-nya ke freeze, itu juga udah jadi satu opsi lah. Sementara di arah mid lane poke damage yang diberikan lumayan terasa nih. Blazy harus sedikit mundur karena Drian. Saya lihat di awal memang damage-nya sekuat itu. Ya, Rapture lagi, apalagi ya dengan adanya arus sungai yang lumayan panjang ya nanti di Turtle. Wilderness Blessing ini juga bakal ngebantu buat rotasi dari sosok mid lane, kedua mid lane bahkan di sini dari Panadex yang secara positioning dia juga oke ya. Jadi ini perlu jadi catatan buat teman-teman Fagos nantinya. Dua hero debut yang kita bakal lihat di progresif round kedua ini apakah akan memberikan impact besar juga buat tim VSAKA Beyond karena udah grouping. Kayaknya bakal kemungkinan setup kontes di Turtle-nya tinggi sih kalau ngelihat dua jungler ada di area bottom lane. Iya ya, walaupun tadi kelihatan juga ya untuk debut. Cuma ya karena memang itu hero meta menurut gua bakal tetap bagus sih. Tergantung bisa dapetin momen atau enggaknya. So Turtle yang pertama ini akan menjadi medan tempur yang bagus banget untuk mereka. Karena keduanya para assassin yang sama-sama mau kontes. Sama-sama mau setup dengan adanya trap yang korek ke arah Panadex. Yoji defensif, Yoji curian memang. Tapi di sisi lain ada Curtain Call juga menuju ke arahan. Belum bisa di overextend lagi. Harus mundur sedikit. Lumayan cukup chaotic tapi at least mereka masih bisa jaga jarak setup. Nanti kayaknya bakal kembali karena dia persetujuan. Hampir saja korek dari arrow-nya, namun masih ada Tonros. The Retribution, saksi berhasil mendapatkan turtle yang pertama, namun team fight yang bisa dihindari ternyata dengan EOG defensif Tafirun, namun hadirkan itu di save. Mendapatkan satu momen kill first blood plus turtle, menjadi keuntungan yang sangat nyata untuk Fagos. Yap, keuntungan berlipat ganda ya tentunya. Ini diamankan dengan adanya setup yang matang. Dan jujur ini dengan adanya Drian seperti ini lumayan ngeganggu banget. Dari move yang mau dibawa oleh teman-teman dari VSAKA Beyond, arrow yang tadi dibahas ini bakal jadi satu disaster sih buat ngejegal Bratezi masuk adu area setup retringnya. Dan menilik lagi kalau kita lihat dari teman-teman VSAKA Beyond, mereka nggak yang greedy buat buru-buru nyari pertukaran. Justru mereka coba untuk tahun down dulu, mundur dulu buat main aman. Bahkan hingga dengan ya di area sisi XP-nya, Driannya cukup proaktif banget buat rotasi dari atas bawah bahkan. Ini yang terus-menerus dia bakal coba untuk pop up. Ya, dia belum pakai kombonya nih. Karena Unbreakable Row tadi yang sempat gue bahas masih belum keluar juga. Atau ya mereka mau keluarin itu di mid lane sebenarnya bisa-bisa juga. Karena langsung dibadanin nih. Gak dikasih sama sekali Blazy. Akan ada di bagian depan namun Bratzy dengan invade jungle yang lumayan berani. Tadi sempat dapetin satu tapi ya nggak kalah juga nih saat sini dapetin. Lumayan geganggu banget ya ini. Bahkan kalau kita lihat pergerakan dari Blazy yang lumayan terbatas. Dia jaga jarak banget, jaga jarak aman buat nantinya kena trapping yang bakal di follow up karena sama execution. Masih ada Glorious Pathway tapi Yoji yang niatnya untuk nge-defense. Tadi Yoji curian ternyata hanya bisa untuk menyelamatkan Blazy tanpa ada yang counter setup. Aku rasa tuh main cukup aman ya sebenarnya, kayak cuman show off tipis tapi ternyata di commit dan mahal karena triggernya tadi ada di Glorious Pathway, bahkan kayak IMU yang dibuka juga itu jadi research yang cukup penting untuk kita setup di turtle kedua. Dan ini informasi yang matang buat mereka mantapin lagi karena connect. Row-nya Vengeance langsung dibuka dengan Tonros yang tidak terlalu sakit namun Hirai tetap tumbang di selain dengan Retribution beradu kali ini. Sexy berhasil mendapatkan turtle yang kedua walaupun kill-nya juga bisa dikonfirm
oleh teman-teman dari Fagos. Masih mau lebih sepertinya. Mereka coba ngezoning habis-habisan, tengahnya di plating. Dan hati-hati kalau tengah hancur, vision mereka unggul. Wah, itu mimpi buruk pastinya. Diawali dengan ya trigger, berakhir dengan banyaknya keuntungan tapi Paksa lagi Panadex hilang. Midnya pun hancur. Lagi-lagi keuntungan berganda yang didapatkan oleh Fagos. Mereka menguasai hingga 2.700 gold loh di awal. itu masif banget sih. Karena masalahnya gap dari Turtle ke Turret hilang sampai Purple Buff hilang tuh singkat banget. Secepat itu ya. Dan bahkan di area top lane ini udah mulai bahaya sih. Sudah mulai ada gerakan-gerakan buat nge-pressure ke area dari segi Vian ya. Yang dimana nih tulang punggung nantinya. Sedangkan di area bawah 1v1 tipis. Nggak ada follow up lebih jauh lagi buat 1v1 situation di top lane. Ini yang justru udah mulai rame. 4 orang, oh connect. Tak ada Purify dan hilang Sedevian, easy kill. Sempat coba untuk di backup karena Blazy di bagian lain dengan Glorious Pathway. Mendorong mundur teman-teman dari Fagos dari Yoji. Yang keluar dari Panadex sempat membalikan keadaan, Blazy-nya hilang. Han pun menjadi korban namun double kill. Untuk Chef, masih ada Yoji. Kembali mundur tapi itu dia counter setup yang ditunggu-tunggu oleh Vesa Kabion. Yap, 3 ditukar dengan adanya 2 pemain ya. Walaupun cukup mahal nih ketika kita bicara soal Vian yang hilang. Ada waktu yang terbuang dan bisa dibilang di keadaan yang cukup krusial ini Vian jadi satu-satunya yang nantinya bakal ngangkat juga. Tapi sebelumnya ada fun fact ya. Dimana Vian yang tadi kita bahas nih ya, sebagai topik ini sukses menjadi top 1 best GPM dengan perolehan 11.000 gold per minute hingga di week yang ke-12. Top 1 ya? Oke. Memang tipikal farming berarti mungkin. Atau lagi dengan hero-hero dari kayak Iritel, Moskov, itu memang hero-hero yang akan farming dulu. Power spike-nya kan adanya di item full gitu kan. Atau yang let's say 3 item deh. Baru dia bisa di damage. Tapi Council lihat dari belakang, Blazy mulai ngebuka visionnya karena Glorious Pathway Turtle mulai terlihat. Di sisi lain Vian mendapatkan free hitnya, Yoji defensif kembali digunakan. Han menjadi korban namun Retribution Saksi kembali mendapatkan Turtle-nya, bahkan teamfight itu tidak bisa dihindari lagi. Drian masih bisa selamat, Council balik. Dikejar lagi Strategy dengan Fracture di bagian depan. Masih belum menemukan target yang optimal, masih belum bisa dapetin kill-nya lagi dan harus mundur dari keduanya. What a game! Teamfight yang kupikir tadi bisa berujung baik ya dengan adanya objektif Turtle yang bisa diambil sama Brave Strategy. Karena kayak teritorialnya lumayan mereka kuasai penuh, tapi kayak out of nowhere. Perimeter dari Saji yang dekat di area Turtle justru membuat akhirnya Perfect Turtle diambil sama tim Fagos tadi. Dan cukup terlihat ya karena sejauh ini dengan adanya kerugian di area Turtle, ini mereka masih bisa convert lagi dengan objektif di area top lane dan menilik dari arah item yang dibawa oleh Lancelot. Di sini ada hybrid item juga, brute force, mobilitas, ditambah lagi dengan adanya defensif yang cukup. Ini yang nggak buat Lancelotnya sustain banget. Even kita lihat tadi di area teamfight yang cukup stick bahkan ya, rapat lah dibentuk sama Mesaka, dia masih bisa make sure turtle-nya diambil. Ya karena memang lebih enak kan untuk Lasit dari Tonros Retribution, tapi terkena Curtain Call dan juga Glorious Pathway. Mereka harus mundur secara bersamaan, tapi range dari Yoyo Blitznya terlalu jauh. Mereka masih bisa selamat, bahkan coba untuk membalikan keadaan sepertinya. Di arah river ada guntingan yang coba untuk dilakukan. Mencari momen, Panadex tertarik, tidak, ternyata masih bisa menghindar flicker yang sudah terbuang dari Han. Coba untuk diusir lagi sekarang Fagos. Mereka harus mundur perlahan. Wah, ini definisi gigih banget ya. Karena kalau kita lihat dari top lane, sebenarnya kayak menang quantity tadi 4 pemain buat nge-gang, nge-pressure 2 pemain di atas. Tapi ternyata ada keraguan di sana yang ngebuat justru ya cukup rugi karena tadi ada flicker yang nge-trigger ya dari Panadex di area top lane. Dan untungnya nggak ada korban jiwa. Dan 13 detik nih di area Lord. Kalau ngomongin ke area potensi kontesnya masih ada sebenarnya, walaupun kayak resikonya juga lumayan. Karena masalahnya kita bicara 3 turtle yang tadi presisi dari retrinya Saji ini oke punya, jadi kayak ya bottom lane. Voucher, tapi oh no, Electrifying Beats langsung bernyanyi dari Brevzi, masih bisa selamat untungnya. Ini yang gue maksud nih, Joy bisa ngelawan Lancelot, tapi kalau retri merah tadi mungkin bisa dapat kill. Sekarang kalahnya di retri doang. Dari Bloody versus Ice, ya Bloody akan menang untuk 1 lawan 1. Dan so far itu dihindari ya, 1v1 yang dari tadi dihindari sejauh ini. Benar-benar nggak mau coba buat di follow up lebih jauh dan mungkin coba buat lebih wise ya karena objektif lokal juga udah mulai hadir. Dan conceal play ini menandakan mereka mau commit full ke area Lord. Kayaknya kecepatan deh untuk concealnya.
Tapi Glorious Pathway ngebuka jalan kali ini membelah pasukan. Dan Retribution Satsi masih aman juga, tidak ada kontes yang terjadi sekarang, mundur. Dari Fagos berusaha untuk melarikan diri, EOG defensive mode tidak harus dilakukan. Tapi Han kembali menjadi korban, bahkan masih melebihkan Adrian menjadi korban yang kedua. Zaman Force coba untuk membalikan keadaan, namun Revitalize masih ada dari Blast Z. Dan selamat semua, Vesaka mereka nggak ada korban. Ya, Breptzy datang di waktu yang tepat ya untuk memberikan punishment ke area teman-teman yang sudah berhasil men-secure ke area objektif Lord dari tim Fagos yang membuat akhirnya ada pertukaran at least, tapi Lufian God lane. tertinggal sepertinya, dan di sisi lain Satzi, oh no, miss mekanik sepertinya. Untungnya masih ada Bloody Retribution dan nggak bisa dikejar lagi. Lordnya muncul di arah mid lane dan tumbangnya Vian tadi. Ini bisa menjadi titik balik loh dari Fagos. Mahal ya, 0-2-3 ini bukan growth yang oke banget buat Vian di game kali ini. Dengan bicara soal pertama, ini mungkin Lord yang mungkin VC masih bisa dihandle. Bahkan kalau kita lihat di mid lane sebelum masuk ke area Holy defense-nya bisa dihentikan. Yang menandakan mereka punya pertahanan yang cukup oke, walaupun memang nggak ada pure high ground ya. Tapi Panadex dan juga Vian nanti bakal jadi jaminan yang cukup buat mereka. Dan ini nih, tim Fagos yang mulai harus disiplin. Bahkan kalau menilik lagi, 3 laning push-nya mereka oke sih di area top lane juga. Bottom lane ya, sehingga push dari segi Lord-nya ini membuahkan hasil yang maksimal banget dengan adanya inner yang hilang. Nah itu nih, ini yang jadi masalah juga ya menurut gue, bahkan hampir ke semua player MPL tim bisa dibilang, hampir ya, nggak semua tapi hampir. Karena ketika mereka defense, mereka tuh nggak berani untuk paksa satu jungle atau yang bisa farlane lah. Itu pegang satu lane, tapi di commit ternyata di bagian depan ada yang tertinggal. Takirun dengan EOG masih bisa selamat. Itu dia masih bisa survive, masih bisa selamat. Dan ya bicara soal farlane juga ini kalau kita lihat dari Breptzy belum ada inisiasi dan indikasi buat main area tersebut sih. Kayak lumayan susah juga. Apalagi match-up-nya dengan adanya Lancelot yang kini udah jadi dari segi endless battle, Convert Energy dan Holy ini lumayan bakal jadi PR buat God lane dan juga mid lane-nya ya. Walaupun sejauh mata memandang posisi dari Chef dan juga Drian ini masih oke dan udah mulai ada beberapa setup di area segi river di sini. Sakit juga itu Blazy yang kena dari Solitaire, kena trap juga. Dan hati-hati loh, karena Selena yang makin lama dia akan ada Wishing Lantern. Wishing Lantern itu yang membuat nanti kena row trap kayak gini aja, itu udah bonyok banget. Ini setengah lihat nih. Kalau misalkan mau ke objektif ada Lord, kan gak akan enak setengah HP. Spamming ya, trappingnya juga dari tadi ya di posisi yang pas banget, dimana nantinya akan ada yang jalan di situ. Dan hal ini yang ngebuat susah buat teman-teman dari Vesaka Beyond buat make sure far lane momennya, apalagi keadaannya juga nggak begitu menguntungkan ya. Lordnya di area bottom lane dan udah mulai ada informasi Breptzy di area tersebut. Sedangkan Lord ini udah mulai di follow up sama teman-teman dari tim Fagos. Kan kesempat karena Conceal dari bagian belakang bersama dengan Glorious Pathway langsung mencari backliner, namun Panadex menjadi korban yang pertama. Electrifying base nyanyikan Drian bakal coba untuk ditempel, namun Drian nggak bisa selamat. Ternyata di sisi lain Hira juga menjadi korban dengan Zaman for save, bisa berdansa di pertempuran tersebut. 1 ditukar 2. Yap, dan membuat akhirnya ada kemenangan quantity dari tim Fagos atas objektif Lord yang kedua. Dan memang ada Breptzy di sini, tapi rasanya mereka nggak mau ngambil resiko lebih banyak ya buat maksain kontesnya. Prefer buat defensif lagi itu jadi jaminan yang oke banget sebenarnya buat teman-teman dari Vesaka Beyond. Dan yang perlu diwaspadai dengan adanya Lord kedua kali ini adalah ya itu tadi, bagaimana posisi dari save. Karena kita udah lihat tadi damage save-nya udah maksimal. Ditambah dia udah punya blood leak, kayak ada skill dan defense tambahan. Jika dia mau coba untuk kasih setup kontribusi damage-nya di area tim. Tergantung sekarang dengan penggunaan Lord yang didapetin kan. Kalau memang dari Fagosnya bisa maksimalin, seenggaknya 2 best start deh ya. 2 atau kalau 1 kayaknya masih belum maksimal deh untuk Lord di menit segini ya. Kalau masih Lord pertama 1 base pun susah banget. Tapi kalau sekarang mereka harus dapetin itu. Karena itu dia tadi ya, memang tidak ada high ground, tapi Irital dan juga Panadex ini akan jadi poin yang cukup. Bloknya udah mau masuk tapi Breptzy tumbang terlebih dahulu. Tadi ada Zaman Force yang komit ternyata oleh save. Bukan hanya 1 base turret, jadi 2 base turret loh yang dihancurkan. Di arah top lane sudah hilang, di arah mid lane udah sekarat, dan bottom lane-nya juga udah mulai mendorong. Mampukah Vesaka? What? Flicker yang miss tadi dari Han?
hampir berhasil connect tapi Row yang connect kali ini. Hirai bakal jadi target yang pertama walaupun masih bisa kabur ke bagian belakang. Revitalize digunakan. Defense bakal gak bisa kemana-mana. Pana Dex menyisakan 2 member kali ini. Baru spawn dari Vian coba untuk mengacak-acak namun Best yang terbuka Fagos. Mereka mendapatkan game yang pertama. Wow, what a gameplay! Dari tim Fagos, mereka cukup mengamuk ya dengan ambisi yang cukup menggebu-gebu akhirnya menemukan formula dari kemenangan di game yang pertama. Tapi belum boleh terlalu larut dan terbawa oleh suasana tentunya mengingat ini baru game yang pertama di Vesaka Beyond. Mereka harus menelan pil kekalahan. Wow, ini dia pergantian roster yang mungkin masih terlalu cepat untuk mereka. Mungkin belum saatnya mereka satu chemistry. Tapi untungnya ya, ini global ban. Karena kalau nggak Row-nya itu boleh di-ban sih nextnya. Ngeselin banget tadi Drian W. Itu bener-bener selalu kena ke target-target penting di momen-momen penting juga. Yes, lumayan ngasih jalan ya dengan adanya setup yang diberikan sama teman-teman dari tim Fagos. Sehingga kegiatan di objektif netral dari Vesaka Beyond ini lumayan terhambat, terbatas. Breptezi pun jarang banget akhirnya buat main ada di area objektif. Dari Turtle, dari segi jungle, dan Farlan momennya juga tadi susah buat dijalanin ya, kayak serba salah sih. Yang